Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman, guru dan para pegawai SMP Wisata Sanur. Selamat pagi. Tetap semangat ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan berbagi penerapan budaya positif di SMP Wisata Sanur. Nah, sebelum itu mari kita berdoa supaya kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Untuk itu kami mohon untuk berdiri, teman-teman dulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, nah pada pertemuan kita kali ini ada penyebaran budaya positif di SMP Wisata Sanur. Jadi perkenalkan sebelumnya ya, tak kenal maka tak sayang supaya makin sayang. Ya, jadi kami bertiga, saya Wika Nadia, dan ada Ibu dari Krisna, ada Ibu Ayu Amandini. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dan SMP Wisata Sanur. Nah, kita akan berbagi sedikit tentang budaya positif. Di sini kita sama-sama belajar ya. Ya, jadi budaya positif itu ada 5. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua adalah keyakinan keras, yang ketiga ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin ini adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib. Disiplin positif salah satu cara yang dilakukan para guru dalam membantu murid tumbuh maksimal dan mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, teman-teman guru dan pegawai di sini, kira-kira kalau apa yang ada di benak teman-teman, pikiran teman-teman tentang budaya positif atau disiplin positif. Kita kan sekali memberikan anak-anak nasihat ya untuk anak-anak supaya tetap disiplin. Bukan hanya murid saja yang disiplin, tetapi kita juga selaku para guru atau juga harus menerapkan disiplin positif pada diri kita. Kenapa? Karena kita adalah guru, seorang yang diburu dan ditiru oleh anak. Kalau kita tidak disiplin dari dalam diri kita sendiri, anak-anak pun akan belajar dari kita. Ya, jadi saya mau teman-teman di sini coba diberikan idenya atau pendapat teman-teman tentang disiplin positif. Jadi tiap orang kan pasti memiliki pikiran dan pendapatnya masing-masing. Jadi saya mau teman-teman menuangkan apa sih itu disiplin positif bagi teman-teman semua. Jadi bisa ditulis di sticky note-nya nanti menurut teman-teman disiplin positif itu seperti apa. Baik untuk diri sendiri maupun untuk anak didik kita. Bebas Bapak Ibu, ya berapa aja boleh. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif. Apakah Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan disiplin positif pada diri sendiri, atau mungkin pada anak didik kita di sekolah, atau mungkin juga pada anak-anak kita di rumah. Coba saya mau Bapak Ibu berbagi tentang disiplin positif yang sudah Bapak Ibu terapkan. Kalau sudah bisa ditempel di sini ya, di tas pertama. Oke.
Aku gini bisa, ya boleh, boleh. Yes. Oke, sudah ya teman-teman, sudah menuangkan atau berbagi tentang pendapatnya tentang disiplin positif. Nah, dari jawaban teman-teman, saya mau satu orang yang berbagi tentang apa yang sudah ditulis tadi. Boleh, siapa saja teman-teman yang mau berbagi tentang disiplin positif menurut teman-teman itu apa? Karena kan di sini ada pertanyaan pematik. Apakah murid Anda sudah disiplin? Apakah yang Anda lakukan ketika murid melakukan pelanggaran? Apakah Anda memberi hukuman anak didik Anda akan jauh lebih baik untuk menerapkan disiplin positif tersebut? Ayo, siapa yang mau berbagi teman-teman guru atau pegawai tentang disiplin positif ini? Mungkin Agus ya, bisa. Baik, menurut yang kalau disiplin positif itu yang pertama hadir tepat waktu, terus pulangnya juga tepat waktu. Ya, yang kedua menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, terus pertanyaan pemantik di sana ada, apakah murid Anda sudah disiplin? Ada beberapa yang disiplin. Ya, ada beberapa, tapi tidak semua. Tapi kita usahakan biar semuanya lah disiplin ya. Yang kedua, apakah yang Anda lakukan ketika murid melakukan pelanggaran? Nah, di sini kita kan sekolah ramah anak, ya, jadi sulit untuk memberikan hukuman. Jadinya kalau pelanggaran itu kita hanya bisa sebatas untuk menegur siswa terlebih dahulu. Tapi kalau pelanggarannya berlanjut, mungkin ditindaklanjuti oleh wali kelas maupun dibantu oleh guru BK. Selanjutnya yang ketiga, apakah Anda memberikan hukuman anak didik Anda akan lebih baik? Menurut saya sebenarnya hukuman itu sah-sah saja, tetapi sekarang dilihat dulu tingkat hukuman yang kita berikan, apakah sifatnya yang lebih ke hal yang positif. Nah, mengarah yang ke hal yang lebih positif, misalnya hukumannya memberikan dia beberapa tugas tapi tidak banyak, tapi berkaitan dengan materi yang diberikan. Nah, itu aja sih kalau menurut yang disiplin positif hanya 2 aja. Sebenarnya 4, tapi yang lagi 2 itu saya rasa saya juga belum disiplin. Yes. Terima kasih Pak Agus, sangat baik sekali pendapatnya. Jadi datang tepat waktu dan pulang juga tepat waktu. Dan jika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kita juga benar tadi ada step by stepnya. Jadi kesiapan dulu pertama mungkin ke wali kelas, habis itu tidak bisa ditangani oleh wali kelas, dibantu oleh guru BK. Kalau memang pelanggarannya sangat dianggap sangat susah dan sangat tinggi, kita bisa berkoordinasi dengan kewakil kesiswaan atau kepala sekolah. Dan jika memberi hukuman anak didik, apakah lebih baik kembali lagi dilihat hukumannya atau perbuatan anaknya? Ya, jadi tiap orang pasti mempunyai pendapatnya yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada mau lagi satu, oke Bu Sri. Untuk menjawab pertanyaan, definisi dulu ya, definisi dari disiplin positif. Bagi saya, disiplin positif itu kegiatan yang berulang yang kita lakukan dan memiliki sesuatu elemen positif di dalamnya. Dimana positif itu kan baik, jadi disiplin dia mengulang sesuatu yang nilainya baik. Kemudian dari pertanyaan pematik itu, apakah murid Anda sudah disiplin? Menurut saya ada yang berdisiplin. Disiplin itu menurut saya ada yang dari dalam diri yang tidak terlihat. Contohnya disiplin mungkin senyum
senyum seperti yang saya buat di sana ada senyum, karena senyum itu kan tidak harus diberi, kalau misalnya tidak tersenyum tidak mendapat hukuman. Jadi menurut saya disiplin itu mereka menggerakkan diri mereka untuk tersenyum dan mengulang itu, saya pikir itu dinamai sebagai disiplin positif yang datang dari dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, apakah yang Anda lakukan ketika murid melakukan pelanggaran? Bagi saya pelanggaran itu definisinya satu orang menganggap hal yang lain itu buruk bagi dia secara subjektif dan dianggap sebagai pelanggaran. Mungkin anak-anak itu tidak merasa melanggar karena bagi mereka umum, tetapi bagi seseorang itu adalah di luar dari dia sehingga dinamai pelanggaran. Menurut saya konsep pelanggaran seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kedua lagi, jadi pelanggaran itu masih dalam definisi yang saya kurang paham, apakah pelanggaran dianggap oleh sisi subjek itu merupakan kesalahan karena di luar daripada kebiasaan dia, atau memang hal yang bagaimana. Jadi masih saya pikir perlu komitmen di sana, definisi pelanggaran yang sama di kedua belah pihak. Yang kedua, apakah dengan memberi hukuman anak didik Anda akan lebih baik? Sepertinya kalau hukuman yang tidak berimbas apa-apa kepada yang dihukum itu belum tentu baik menurut saya. Karena kalau misalnya anak-anak tidak buat PR dan kemudian disuruh bersihkan WC, kalau tidak berimbas, hanya terpaksa, tidak ada menggerakkan dari dalam diri mereka berubah, saya pikir itu tidak efektif. Walaupun dia disuruh menyalin apapun hukuman yang diberikan, semasa dia tidak menggerakkan dan merasa bahwa dia harus berubah, saya pikir juga efektif atau tidaknya masih tergantung daripada apakah cukup menggerakkan si objek yang dihukum untuk berubah. Karena kalau dia dikatakan, contohnya dia dibilang hanya menyanyikan lagu, hukumannya menyanyikan lagu ayah dan ibu yang dan kebetulan mungkin dia tidak menjadi, maka itu sekali pada orang tua. Setiap anak itu mempunyai hukuman yang menggerakkan tergantung daripada si siswa. Itu sih. Tepuk tangan dulu untuk saya, sangat terinspirasi. Jadi benar ya. Jadi kita tidak bisa juga melihat pelanggaran itu dari satu sisi saja, tapi juga apakah anak itu memang dia anak itu merasa nggak dia sudah melakukan pelanggaran, mungkin saja tidak, tapi bagi sisi kita mungkin saja itu pelanggaran. Jadi memang benar harus dicari tahu dulu, atau mungkin pada saat mau menghukum anak, nah apakah hukuman itu sesuai dengan apa yang dilakukan, misalnya kayak tadi nggak buat PR, bersihin kamar mandi, apa ada imbasnya nggak ke hal tersebut. Jadi kita memang benar harus melihat dari dua sisi, bukan dari satu sisi ya. Oke, sebelumnya supaya makin semangat ya, jadi kayaknya masih ada mayem kurang sehat, mungkin belum makan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ice breaking dulu supaya lebih semangat lagi. Nah, saya punya dance ini supaya lebih happy. Mungkin Bu Eka jangan ya, karena lagi sakit. Jadi teman-teman yang bisa ikut bisa berdiri. Kita ada chicken dance. Mungkin ini sudah tahu ya, ini sudah lumrah ya chicken dance-nya. Jadi supaya lebih semangat lagi, bisa diputar Ibu Ayu. Nanti cuma gerakannya pencet-pencet ini ya. Oke. Goyang. Goyang. Oke, terima kasih. Ya, sudah semangat lagi? Semangat, ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi harus semangat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semangat, murid-muridnya pasti semangat. Karena semangat itu adalah salah satu budaya positif juga. Nah, murid merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia.
Ki Hajar Dewantara menyatakan, untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik, ataupun berasal dari luar dirinya yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran, Konsepsi Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang menyenangkan. Jadi sebenarnya disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan pengaruh orang lain. Jadi itu yang namanya murid yang merdeka, mewujudkan murid yang merdeka. So, gimana kita menuntut murid supaya mereka memiliki kesadaran memang pada dirinya sendiri dari motivasi intrinsiknya, bahwa mereka harus melakukan disiplin positif. Jangan sampai kalau mereka tidak melakukan self disiplin, mereka akan didisiplinkan atau dipengaruhi oleh orang lain atau orang-orang sekitarnya. Jangan sampai orang lain yang mempengaruhi sehingga mereka tidak punya disiplin yang kuat dalam dirinya mereka sendiri. Nah, ini ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita sebagai manusia atau seseorang itu berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Jadi maksudnya di sini, Bapak Ibu itu melakukan sesuatu itu coba tanya pada diri sendiri, apakah karena memang perlu pujian dari orang lain atau mengharapkan imbalan? Kadang-kadang kan kita lihat di kehidupan nyata, misalnya di sekolah nih, murid melakukan sesuatu mungkin dia pengen dihargai sama temannya atau pengen dapat pujian dari gurunya, atau misalnya dia nolong orang tuanya di rumah gitu ya. Anak saya misalnya nih nolong saya di rumah, pasti nanya nanti dapat mainan nggak? Nah itu kan sudah berarti mengharapkan imbalan. Coba Bapak Ibu bisa menuangkan idenya atau berbagi bersama kami tentang pertanyaan pemantik tersebut. Iya, bisa dijawab secara singkat. Jadi dirangkum aja dari pertanyaan itu ya, yang banyak itu dijawab secara singkat. Oke, Bu Desi nomor 1. Ya, singkat padat tapi bermakna ya. Harus bermakna itu. Apakah selama ini memang melakukan sesuatu memang dari dalam diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri, itu pasti berbeda-beda. Atau mungkin saya biasa melakukan sesuatu tapi harus ada imbalannya nih, nggak ada yang gratis. Nah gitu ya. Jadi coba mungkin dibagikan.
Oke, baik, sudah semua ya teman-teman. Oh belum ya? Oh bagus, kayaknya ini panjang sekali curhatannya ya. Mungkin sudah masuk berarti materinya ini. Jadi, wah ini memang dalam kehidupan sehari-hari nih, berarti ya sangat menjiwai Pak Asia. Oke, baik. Jadi dari jawaban teman-teman, pendapat teman-teman, saya mau lagi 2 orang yang ingin berbagi tentang pertanyaan pemantik tentang bagaimana cara kita melakukan kesadaran pada diri sendiri untuk menciptakan budaya positif dan disiplin positif dalam diri kita. Boleh? Bu Ayu mau? Iya, Bu Ayu. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi untuk dikaitkan dengan bagaimana cara kita berperilaku untuk menjadi disiplin yang positif. Sebenarnya susah ya untuk diungkapkan menggunakan kata-kata nih, mengingat antara disiplin itu kan artinya kita harus lihat diri kita sendiri gimana. Karena kalau dilihat dari saya sendiri, saya bukanlah tipe orang yang disiplin. Bertolak belakang dengan apa yang mungkin bertolak belakang dengan jiwa saya yang dimana memang disiplin itu kayaknya jauh banget. Tapi karena tuntutan sebagai seorang guru, mau tidak mau kita harus belajar disiplin. Jadi seperti yang disampaikan Bu Wika bahwa kita pasti akan menjadi role modelnya dari anak-anak. Maka dari itu untuk menerapkan disiplin itu sendiri sebenarnya saya lebih suka untuk memberikan motivasi sih, lebih tepatnya rangsangan dulu ke anak-anak mengenai kejelekan dan keburukan kita sendiri. Itu untuk saya sendiri seperti itu. Jadi saya menerapkan disiplin saya ke siswa itu dengan cara saya expose dulu jelek saya kayak gimana, tapi nanti saya akan sampaikan ke sana. Tolong jangan lihat jelek saya, tapi lihatlah nilai positif yang bisa kalian dapatkan. Jadi itu sih cara saya untuk menerapkan disiplin positif ke siswa. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dulu untuk Bu Ayu. Berarti cara menerapkannya berbagi pengalaman kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menilai mana yang positif, mana yang negatif atau tidak perlu dicontohkan. Ya, sangat baik sekali Bu Ayu. Mungkin ada teman-teman lagi satu yang mau berpendapat tentang pertanyaan pemantik ini. Oke, Bu Rahayu. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi juga sependapat dengan Bu Ayu, kita mungkin sebagai seorang guru pasti tidak akan terus terlihat disiplin oleh para siswa, dan juga teman-teman pasti pernah saja akan terlihat tidak disiplin. Tapi kita sebagai seorang guru pasti akan terus berupaya untuk berperilaku yang lebih baik, lebih disiplin lagi, sehingga apapun tuntutan kewajiban yang harus kita jalankan dapat kita penuhi. Nah, untuk saya pribadi mungkin perilaku saya pun tidak akan terus bisa terlihat baik di mata orang lain,
hanya kita bisa mendorong hati kita untuk tetap berperilaku apapun nanti apa yang dipikirkan oleh orang yang melihat kita, baik itu teman, baik itu rekan dan juga siswa, itu menjadi penilaian mereka. Yang penting kita tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik saja. Itu dari jawaban pemantik dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bu Rayu. Berarti memang benar, harus memang dalam diri kita sendiri. Entah nanti bagaimana respon rekan atau teman-teman atau siswa, yang penting kita sudah berusaha memang dalam dari hati kita sendiri untuk melakukan disiplin positif itu ya. Oke, lanjut. Nah, teori Diane Gossen, 3 motivasi perilaku manusia untuk disiplin. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasa terjadi ya pada anak-anak juga. Supaya nggak dihukum, supaya nggak dimarah sama bu guru, ya ikutin aja peraturannya gitu misalnya. Ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga mungkin sering kali kita temui di sekolah atau mungkin pada diri kita sendiri juga pernah kita mengalaminya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin kita pernah ya mengalami ini semua ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, materi yang kedua itu adalah keyakinan kelas. Sebenarnya ini sudah kita pernah terapkan pada saat proyek P5 kita di kelas 8. Kita membuat keyakinan kelas pada anak-anak di tiap kelas. Nah, keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut dapat menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya yang positif. Jadi keyakinan kelas ini memang harus benar-benar disepakati dan disetujui oleh atau bersama, baik itu mungkin guru dan siswa, atau mungkin kalau keyakinan sekolah seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya satu pihak, tapi semua pihak yang memang mengeluarkan idenya, pendapatnya, sehingga terbentuknya keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan pemantik lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan atau memang hanya sebuah peraturan? Coba mungkin nanti Bapak Ibu bisa, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berbagi atau berpendapat tentang pertanyaan pemantik ini. Dari pertanyaan ini, kira-kira pertanyaan ini adalah suatu peraturan atau memang bisa disebutkan keyakinan, atau mungkin kita bisa terapkan kepada anak-anak didik kita, dan bagaimana cara memberikan atau menerapkannya supaya anak-anak mengerti atau paham tentang misalnya tentang peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, atau penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan idenya atau pendapatnya? Yuni? Oke, Yuni ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk pertanyaan pemantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, dan mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Apakah itu merupakan sebuah peraturan atau sebuah keyakinan? Jadi tergantung dari orangnya atau muridnya, gitu ya. Jadi kita tuh menerapkan, misalnya kita memiliki alasan mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara. Jadi untuk keselamatan saat berkendara, jadi itu aman. Misalnya kalau kita jatuh saat berkendara, kita terlindungi, kepala kita tidak terluka, atau enggak saat menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat, kita jadi terlindungi, jadi bersih, kita jadi tidak terkena virus. Itu bisa diterapkan kalau bagi orang yang memiliki keyakinan gitu. Tapi ada juga yang tidak disiplin pada dirinya sendiri, dan itu bisa hanya menjadi peraturan saja. Jadi tergantung kitanya untuk mempengaruhi atau siapapun itu, apakah itu merupakan sebuah peraturan atau keyakinan. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan. Ya, baik sekali. Jadi benar memang tergantung individunya masing-masing. Apakah itu melihat dari peraturannya? Memang benar. Kalau penggunaan helm itu kan keyakinan keselamatan. Ya, gimana cara kita untuk menghimbau kepada anak-anak untuk keselamatan diri sendiri. Dan untuk penggunaan masker itu kesehatan. Jadi benar ya. Jadi tergantung pada individunya sendiri bagaimana menyikapinya dan bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri. Itu untuk menciptakan budaya positif. Keyakinan dalam nilai kebajikan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih mudah memotivasi seseorang dari dalam. Memang benar dari dalam diri sendiri itu ya, untuk menerapkan keyakinan dalam nilai kebajikan. Nah, ada peraturan atau keyakinan kelas. Mengapa menggunakan keyakinan kelas? Mengapa tidak menggunakan peraturan kelas saja? Suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi aturan dan tata tertib yang ada di kelas atau sekolah harus muncul dari keyakinan positif yang disepakati oleh murid, menjadi sebuah komitmen bersama dalam menjalankan keyakinan kelas. Jadi tadi memang harus tidak hanya satu pihak saja yang setuju, tetapi murid dan pihak guru untuk menciptakan keyakinan kelas tersebut sehingga terciptanya keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan kan hanya satu pihak saja. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, ini dia, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ya, Bapak Ibu wali kelas untuk kedepannya. Yuk anak-anak, kita buat keyakinan kelas. Jadi memang kesepakatan bersama. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedianya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan murid. Mungkin gini Bapak Ibu, biasanya kita buat peraturan kelas nih untuk anak-anak, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, dalam pembuatan keyakinan itu bisa diganti dengan kalimat positif. Diganti misalnya tidak ada menggunakan kata tidak atau jangan, karena itu bukan jelek, tetapi kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan lebih enak didengar. Misalnya tidak boleh ribut di kelas, diganti menjadi belajarlah dengan konsentrasi misalnya. Jadi itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan, dibuat lebih positif kalimatnya sehingga anak-anak bisa menerapkannya dengan baik. Nah, untuk materi berikutnya akan dibahas oleh rekan kami Ibu Dayu Krisna. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih Bu Wika. Oke, semangat sekali ya kita membahas tentang budaya positif. Jadi budaya positif memahami sudah tadi disampaikan. Jadi ada memahami 5 kebutuhan manusia dan 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kesenangan. Kalau kita udah senang pasti ngapain aja enak. Guru begitu, siswa juga seperti itu. Kalau melakukan suatu pekerjaan dengan senang, saya yakin akan selesai dengan tepat waktu. Terus ada kebebasan. Ada orang yang tidak suka diatur, dia melakukan pekerjaan sesuai dengan moodnya. Kita juga tidak bisa memaksakan, tapi tetap kita ada aturan yang mengikat. Contohnya menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau semua siswa seperti itu, kamu kenangnya ya, nih saya kan kebebasan, saya mau menyelesaikan tugasnya akhir bulan aja. Tetapi kan guru butuh nilai, kan tidak bisa seperti itu.
Oke, lanjut, ada kekuasaan ya, jadi ada rasa ingin berkuasa, power ya. Ada siswa yang lebih besar mungkin bodinya, mungkin ingin berkuasa di kelas seperti itu. Nah itu memang ada kebutuhan dasar dari dalam dirinya. Lanjut, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Setiap orang pasti ingin diberikan rasa kasih sayang ya. Kalau rasa kasih sayang tidak ada, otomatis semua juga pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Siswa juga, kita sebagai orang tua di sekolah, kalau di rumah sebagai orang tuanya sendiri, kita di sekolah harus memberikan rasa kasih sayang terhadap siswa. Yang terakhir itu bertahan hidup untuk survival. Jadi itu memang kebutuhan kita, 5 dasar kebutuhan sebagai manusia. Nah, ternyata kita mempunyai 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kira-kira nanti bisa dilihat, saya akan menaikkan video, kita ada di posisi mana sih sebenarnya kalau untuk siswa itu, posisi kontrol guru yang mana. Nah, kalau dia penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nggak buat PR, jongkok bangun 10 kali. Nah, seperti itu. Itu posisi penghukum. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Atau lari keliling kelas, keliling lapangan basket 3 kali, nah seperti itu. Saya pernah ada di posisi itu. Ya, karena muridnya terlalu nakal, ya saya pernah berada di posisi penghukum saat saya sebagai pengajar. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kok kamu terlambat terus sih? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu itu loh ini kerja. Kalau ibu dimarah sama kepala sekolah bagaimana? Nah itu membuat rasa kasihan. Merasa ingin dikasihani gurunya, tapi membuat posisi rasa bersalah kepada si siswa. Oke, next. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positif ini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biar tekan terlambat. Ken, minum bibi ya. Nah, kayaknya minum ya bapak. Masuk. Nah, seperti itu posisi teman. Tetapi dia akan merasa berlindung kepada guru itu saja. Kalau guru lain yang memberikan kenapa kamu datang lambat? Gak mau. Terus saya udah ada yang melindungi. Itu guru saya itu teman tuh. Nah, seperti itu. Oke, next, pemantau. Guru pada posisi ini memiliki sikap memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, tahu nggak kamu datang terlambat? Tahu Bu? Apa konsekuensinya kalau datang terlambat? Tidak boleh mengikuti pelajaran. Ya, itu sesuai aturan sekolah. Seperti itu posisi pemantau. Jadi dia memakai aturan. Ya, oke. Yang posisi terakhir itu adalah manajer. Katanya ini adalah posisi yang terbaik. Saya di semua posisi pernah, karena sudah menjadi guru sudah lama sekali. Ya, tetapi setelah saya ikut guru penggerak baru tahu sebenarnya posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kenapa kamu terlambat? Kalau saya terlambat bangun karena tidurnya terlalu malam. Apakah kamu sudah tahu apa keyakinan kelas yang kita buat? Tahu? Nah, kalau keyakinan kelas itu kalau datang terlambat, ya pasti ada risiko yang sudah kita sepakati. Nah, terus gimana caranya besok supaya kamu nggak datang terlambat? Hidupin alarm Bu. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu kamu hidupin alarm di rumah? Ada Bu, kakak saya, dia biasanya bangun lebih pagi. Seperti itu. Jadi kakaknya membantu. Ya, nah, seperti itu sebenarnya posisi manajer. Nah, itu kalau murid kita paham akan keyakinan kelas, paham akan
oh kalau nggak pakai helm nanti ada tabrakan kepala pecah. Nah, itu apa sebenarnya yang kita yakini, itulah yang menjadi keyakinan yang kita buat bersama dan kita sepakati. Oke, ini 5 posisi kontrol. Kita menonton video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menghina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu guru hebat ya. Sekarang saya mau minta pendapat sebagai guru, di posisi kontrol manakah biasanya kalau murid itu melakukan kesalahan? Kira-kira selama ini mengajar pasti nggak ada lah muridnya baik-baik aja ya, pasti ada yang melakukan kesalahan. Oh ternyata saya ada di posisi kontrol ini. Nah untuk menjadi posisi manajer itu butuh perjalanan yang panjang. Oke, siapa yang mau? Bu Desi ya, silakan. Ini udah. Ya, terima kasih Ibu Dewi Bestari yang saya hormati. Menurut saya di sini posisi kontrol yang mana berhubung begini Bu, karena saya mengajar 6 kelas. Posisi kontrol itu masing-masing kelas itu berbeda anak tersebut. Jadi kelima itu mungkin saya sudah pernah terapkan. Misalnya saya mengajar di kelas 9F, anak-anaknya cenderung kalem, bisa diberitahu, sekali bicara mau mendengarkan. Mungkin posisi yang mana saya pakai mungkin sebagai teman, karena besoknya mungkin dia tidak akan melaksanakan atau melakukan hal tersebut kembali. Contoh kembali misalnya di kelas 9, maaf ya, mudah-mudahan salah, kayaknya saya tak pernah dia memberikan posisi kontrol yang kayak begitu kecuali tahun-tahun sebelumnya. Ya jadinya di sini saya terapkan yang bagi saya pribadi, saya memakai posisi sebagai teman karena zaman sekarang muridnya berbeda, dikerasin dia semakin keras, dilembutin makin menjadi-jadi. Jadinya kami sebagai guru, saya pribadi serba salah Bu. Jadinya nggak pernah saya memakai posisi yang pertama itu. Kita mudah. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Desi. Zaman sudah berubah. Saya pun kelima posisi kontrol itu sudah pernah saya terapkan.
Kalau di zaman dulu memang iya, posisi penghukum lebih banyak. Jadi guru-guru yang lama, murid yang lama, alumni tahulah disiplin saya seperti apa. Mungkin Ibu Sri ya bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Yang sebagai penghukum tadi maaf karena posisi anak itu berbeda. Contohnya seperti tadi karena dia yang suruh buat tugasnya juga nggak diselesaikan, itu yang tambahkan lagi. Nah selain sebagai yang pertama, dan Tiang juga kalau di kelas yang lain Tiang juga sebagai teman, karena bagaimanapun mereka itu Tiang harus dekati karena supaya dia merasa nyaman dalam belajar, sehingga apa yang ditugaskan itu dia bisa terlaksana. Ya, tepuk tangan dulu buat Sri dan Bu Desi. Terima kasih pendapatnya. Jadi memang susah sekali ternyata posisi menjadi guru itu ya, mendidik siswa untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab. Dia menyelesaikan sendiri masalahnya, tidak segampang teori-teori yang sudah kita pelajari. Praktek di lapangan itu lebih susah karena kita memiliki banyak karakter siswa yang ada yang memang mau nurut, ada yang sudah berulang kali dikasih tahu juga nggak mempan. Padahal kita sebagai guru pasti menginginkan yang terbaik buat siswa-siswa kita. Oke, demikian presentasi dari saya lanjutkan oleh Ibu Ayu Amardini. Kurang semangat tepuknya, tepuk tangan dulu ya Bapak Guru. Baik, tadi sudah disampaikan dengan Bu Wika bagaimana disiplin positif untuk membangun budaya positif. Kemudian dari Bu Dai Krisna ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi semua kita sebagai guru sebenarnya bisa menggunakan 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu Guru, tergantung situasi, tergantung masalah yang kita hadapi. Adapun materi selanjutnya untuk meningkatkan budaya positif, kalau menurut saya mungkin dari Ibu Bapak Guru menganggap teman ada yang terbaik, penghukum, tergantung masalahnya. Mungkin nanti Ibu Bapak Guru bisa menerapkan bagaimana sih posisi kontrol guru sebagai manajer, kita ubah menjadi yang lebih positif ya. Dari posisi manajer itu terdapat budaya positif berbentuk restitusi kesalahan untuk mewujudkan budaya positif ya. Sebenarnya apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka tanpa faktor yang lebih kuat. Jadi restitusi itu murid itu bisa menyadari gimana sih kesalahannya gitu, tanpa membuat murid itu beban atau malu lagi kembali ke lingkungannya. Kita mulai mengidentifikasi murid dari sebuah kesalahan agar murid itu tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Adapun segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat Ibu Bapak Guru menghadapi sebuah masalah, langkah yang pertama kita ambil adalah menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau ibu jadi kamu di posisi kamu juga mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Jadi kita membuat murid itu merasa nyaman dulu sama kita. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, seperti contoh di restitusi itu, kamu tentu punya alasan. Kita harus tanya, kenapa sih alasan siswa untuk melakukan kesalahan itu? Setiap siswa berbuat salah, pasti dia punya alasannya. Kemudian, kira-kira kita bisa menimbulkan cara-cara apa sih untuk menghadapi masalah tersebut? Kita bisa menemukan solusi atas masalah yang terjadi, entah kita memanggil temannya kalau dia berkelahi, benar nggak sih apa yang dibilang sama dia gitu, sehingga si murid itu merasa nyaman kembali untuk belajar. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembali, setiap wali kelas pasti punya keyakinan kelas yang sudah disusun secara bersama-sama dengan menyusun keyakinan kelas yang disampaikan Bu Wika tadi. Jadi keyakinan itu kan disusun berdasarkan kemauan siswa, apa yang dibutuhkan siswa.
sehingga siswa itu bisa membangun disiplin atau budaya positif seperti itu. Ya, ada tahap pertama yang seperti saya jelaskan tadi. Tahap pertama menstabilkan identitas. Murid diajak tenang dan kembali ke suasana hati murid. Yang kemudian memberikan pemahaman untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan ini, nak. Ya, kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin kalimat-kalimat ini bisa digunakan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, tahap 2, validasi tindakan yang salah. Pada saat ini, murid diajak juga untuk lebih tenang, kemudian diberikan pemahaman, dan diberikan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, di tahap keyakinan seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai guru harus mengingatkan seperti apa keyakinan yang sudah disusun sehingga murid itu memiliki tanggung jawab, mandiri dalam menyelesaikan masalah. Ya, selanjutnya pada kegiatan hari ini saya ingin mengadakan refleksi di mana kira-kira selanjutnya ya sesuai dengan visi misi SMP Wisata Sanur, kita berefleksi dari kegiatan yang tadi sudah kita pelajari. Ada disiplin positif untuk membangun budaya positif, dan dengan membentuk keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol guru, segitiga restitusi. Kita kembali lagi ke visi. Jadi visi SMP Wisata Sanur, visi itu dibuatkan untuk memberi harapan bagaimana siswa-siswa yang kita didik pada saat ini itu mempunyai jiwa yang berkarakter, berprestasi, berbudaya, sehingga nantinya siswa yang ada di SMP Wisata Sanur bisa menggunakan pengalaman belajarnya selama 3 tahun ini untuk menentukan atau menuntun masa depannya, seperti itu. Kalau di kelas Bu Ika. Ya, bagaimana cara terciptanya budaya positif di sekolah? Jadi untuk mewujudkan visi sekolah, harapan sekolah untuk menjadi kenyataan, diperlukanlah kita untuk membangun budaya-budaya positif dalam proses belajar di sekolah, di mana kita bisa menumbuhkan motivasi siswa secara intrinsik dari dalam maupun dari luar untuk meningkatkan sikap bertanggung jawab, budi pekerti luhur, dan akhlak mulia. Ya, selanjutnya kita akan praktek menggunakan segitiga restitusi. Saya punya 3 kasus, jadi Bapak Ibu guru bisa berkelompok menjadi 3 kelompok. Kita akan mencoba gimana sih sebenarnya implementasi dari segitiga restitusi seperti itu. Kita akan membentuk 3 kelompok Ibu untuk mencoba bagaimana sih sebenarnya praktek dari segitiga restitusi untuk menemukan masalah yang dihadapi oleh siswa, seperti itu. Tes. Oke, jadi ada 3 kasus Bapak Ibu ya, kasus A, B, dan C. Nanti satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, di mana 1 orang jadi guru, 1 orang jadi murid, 1 orang jadi observer. Ya, jadi nanti misalnya contoh Bu Desi jadi guru, Bu Sri jadi muridnya, Niki yang jadi observernya. Ya, jadi nanti coba diterapkan bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi tersebut dengan 3 terapan yang validasi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan membuat keyakinan kepada siswa. Jadi sehingga nanti bisa terjalin atau menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa itu dengan baik.
sesuai dengan segitiga restitusinya. Tadi kan Ibu Bapak dapat nonton video posisi kontrol yang manajer. Di sana kan tidak ada yang namanya guru mendominasi. Dia pasti nanya ke muridnya, kenapa terlambat? Terus bangun kesiangan Bu, gitu misalnya. Terus oh iya, Ibu mengerti mungkin kamu capek atau lelah. Coba kamu pikirkan, apakah tindakanmu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Oh tidak Bu, apa keyakinan kelas yang kamu langgar, Nak? Misalnya dia bilang tadi dijawab, saya tidak menghargai dan menghormati gitu. Oh ya berarti sudah tahu anak-anak. Terus bagaimana cara kamu untuk melakukan perubahan pada dirimu sendiri. Jadi itu tahapan-tahapannya. Nanti Bapak Ibu bisa coba dibaca kasusnya dan berperan sebagai guru, murid dan observer. Ya. Di situ ada 2 lembar, ada murid, ada guru. Yang guru, siapa yang teksnya jadi guru, siapa yang jadi murid, gitu ya. Ya, itu ada 2 lembar, yang guru berarti teks untuk guru, yang murid untuk murid. Itu ada ceritanya ya Bapak Ibu ya. Oh, sorry. Kasus apa? B, C? Oh, A guru. Sudah. Nah, sekarang tentukan teman-teman siapa yang mau jadi guru, siapa yang mau jadi murid. Nanti diatur tempatnya, ya. Oke, baik Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pegawai. Jadi tadi kita sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi pada 3 kasus yang kita tadi coba selesaikan. Jadi itulah mungkin terjadi permasalahan-permasalahan kita di sekolah dengan siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu setelah ini bisa mengisi form umpan balik terkait kegiatan hari ini pada Google Form yang sudah saya share di grup guru. Jadi nanti mohon diisi umpan baliknya apa yang sudah didapatkan dari kegiatan berbagi penerapan budaya positif di SMP Wisata Sanur. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir atau meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sama-sama berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif yang ada di SMP Wisata Sanur. Untuk itu kita tepuk tangan semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan doa. Mohon hadirin berdiri semuanya. Baik, sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, itu tadi kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa melakukan praktik-praktik baik untuk kemajuan sekolah kita. Sekian dari kami bertiga CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Saya ucapkan terima kasih. Saya disiplin positif itu kegiatan yang berulang yang kita lakukan dan memiliki sesuatu elemen positif di dalamnya. Dimana positif itu kan baik, jadi disiplin dia mengulang sesuatu yang nilainya baik. Kemudian dari pertanyaan pematik itu, apakah murid Anda sudah disiplin? Menurut saya ada yang berdisiplin. Disiplin itu menurut saya ada yang dari dalam diri yang tidak terlihat. Contohnya disiplin mungkin senyum, seperti yang saya buat di sana ada senyum, karena senyum itu kan
tidak harus diberi, kalau misalnya tidak tersenyum tidak mendapat hukuman. Jadi menurut saya disiplin itu mereka menggerakkan diri mereka untuk tersenyum dan mengulang, itu saya pikir itu dinamai sebagai disiplin positif yang datang dari dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, apakah yang Anda lakukan ketika murid melakukan pelanggaran? Bagi saya pelanggaran itu definisinya satu orang menganggap hal yang lain itu buruk bagi dia secara subjektif dan dianggap sebagai pelanggaran. Mungkin anak-anak itu tidak merasa melanggar karena bagi mereka umum, tetapi bagi seseorang itu adalah di luar dari dia sehingga dinamai pelanggaran. Menurut saya konsep pelanggaran seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kedua lagi, jadi pelanggaran itu masih dalam definisi yang saya kurang paham, apakah pelanggaran dianggap oleh sisi subjek itu merupakan kesalahan karena di luar daripada kebiasaan dia, atau memang hal yang bagaimana. Jadi masih saya pikir perlu komitmen di sana, definisi pelanggaran yang sama di kedua belah pihak. Yang kedua, apakah dengan memberi hukuman anak didik Anda akan lebih baik? Sepertinya kalau hukuman yang tidak berimbas apa-apa kepada yang dihukum itu belum tentu baik menurut saya. Karena kalau misalnya anak-anak tidak buat PR dan kemudian disuruh bersihkan WC, kalau tidak berimbas, hanya terpaksa, tidak ada menggerakkan dari dalam diri mereka berubah, saya pikir itu tidak efektif. Walaupun dia disuruh menyalin apapun hukuman yang diberikan, semasi dia tidak menggerakkan dan merasa bahwa dia harus berubah, saya pikir juga efektif atau tidaknya masih tergantung daripada apakah cukup menggerakkan si objek yang dihukum untuk berubah. Karena kalau dia dikatakan, contohnya dia dibilang hanya menyanyikan lagu, hukumannya menyanyikan lagu ayah dan ibu ya, dan kebetulan mungkin dia tidak punya ayah dan ibu, maka hukuman itu mengena sekali bahwa dia akan berubah dan teringat pada orang tuanya. Jadi saya pikir setiap anak itu mempunyai kadar hukuman yang menggerakkan tergantung daripada si siswa. Itu saja. Disiplin positif itu yang pertama hadir tepat waktu, terus pulangnya juga tepat waktu. Ya, yang kedua menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, terus pertanyaan pemantik di sana adalah apakah murid Anda sudah disiplin? Ada beberapa yang disiplin. Ya, ada beberapa tapi tidak semua, tapi kita usahakan biar semuanya lah disiplin ya. Yang kedua, apakah yang Anda lakukan ketika murid melakukan pelanggaran? Nah, di sini kita kan sekolah ramah anak. Ya, jadi sulit untuk memberikan hukuman. Jadinya kalau pelanggaran itu kita hanya bisa sebatas untuk menegur siswa terlebih dahulu. Tapi kalau pelanggaran yang berlanjut nanti ditindaklanjuti oleh wali kelas maupun dibantu oleh guru BK. Selanjutnya yang ketiga, apakah Anda memberikan hukuman anak didik Anda akan lebih baik? Menurut saya sebenarnya hukuman itu sah-sah saja, tetapi sekarang dilihat dulu tingkat hukuman yang kita berikan, apakah sifatnya yang lebih ke hal yang positif, mengarah yang ke hal yang lebih positif, misalnya hukumannya memberikan dia beberapa tugas tapi tidak banyak, tapi berkaitan dengan materi yang diberikan. Nah, itu aja sih kalau menurut yang disiplin positif hanya 2 aja. Sebenarnya 4, tapi yang lagi 2 itu saya rasa saya juga belum disiplin. Sebelumnya tadi juga sependapat dengan Bu Ayu, kita mungkin sebagai seorang guru pasti tidak akan terus terlihat disiplin oleh para siswa, dan juga teman-teman pasti pernah saja akan terlihat tidak disiplin. Tapi kita sebagai seorang guru pasti akan terus berupaya untuk berperilaku yang lebih baik, lebih disiplin lagi, sehingga apapun tuntutan kewajiban yang harus kita jalankan dapat kita penuhi. Nah, untuk saya pribadi mungkin perilaku saya pun tidak akan terus bisa terlihat baik di mata orang lain. Hanya kita bisa mendorong hati kita untuk tetap berperilaku apapun nanti apa yang dipikirkan oleh orang yang melihat kita, baik itu teman, baik itu rekan dan juga siswa, itu menjadi penilaian mereka. Yang penting kita tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik saja. Itu dari jawaban pemantik dari saya. Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, dan mengapa
mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan. Apakah itu merupakan sebuah peraturan atau sebuah keyakinan? Jadi tergantung dari orangnya atau muridnya gitu ya. Jadi kita tuh menerapkan, misalnya kita memiliki alasan mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara. Jadi untuk keselamatan saat berkendara, jadi itu untuk aman. Misalnya kalau kita jatuh saat berkendara, kita terlindungi, kepala kita tidak terluka, atau enggak saat menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat, kita jadi terlindungi, jadi bersih, kita jadi tidak terkena virus. Itu bisa diterapkan kalau bagi orang yang memiliki keyakinan gitu. Tapi ada juga yang tidak disiplin pada dirinya sendiri, dan itu bisa hanya menjadi peraturan saja. Jadi tergantung kitanya untuk mempengaruhi atau siapapun itu, apakah itu merupakan sebuah peraturan atau keyakinan. Itu, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, baik sekali. Jadi benar memang tergantung individunya masing-masing, apakah itu melihat dari peraturannya. Oke, Bu Sri berperan menjadi apa hari ini? Oh, Ibu Guru ya, untuk muridnya siapa? Pak Agus Haryana. Baik, kita saksikan segi 3 restitusi yang akan dipraktekkan oleh Ibu Sri, Pak Agus, dan Bu Rahayu. Oke, bisa dimulai Bu Sri. Kita masuk dong. Sini kita duduk sebentar. Sini nak. Permisi Bu, maaf saya terlambat. Enggak apa-apa. Kita ini ingin ngobrol sebentar. Iya Bu. Kemarin nih ada Bapak Agus. Tahu kan Bapak Agus yang ngajar seni budaya? Oh, yang waktu saya kelas 8 diajar sama Pak Budano. Oh, Pak Agus tuh yang besar itu ya. Pak Agus Haryana. Iya. Oh, tahu ya Pak. Iya. Gini, kemarin Pak Agus bilang, katanya itu Bu, muridnya yang namanya Dita kayaknya itu sudah berapa kali setiap pelajaran saya sudah 5 kali ke toilet begitu katanya. Terus saya pikir saya berpikir positif saja ya, karena saya belum dapat tanya ke Dita, jadinya mungkin dia diare atau apa Pak. Oke, kemudian saya tunggu Dita, hari ini saya lihat Dita ada, jadi saya panggil Dita ke sini. Ini loh, sebenarnya kenapa ya? Gini Bu, saya ke toilet. Karena toilet itu dekat sama kelasnya saya. Nah, jadi berhubung toiletnya deket, jadi saya itu kan kencing, sakit perut. Itu kan wajar saya ke toilet. Masa saya harus pulang dulu cari toilet di rumah. Jadinya saya itu permisi di jamnya Pak Budano, di jamnya Pak Agus, di jamnya Bu Rahayu, di Bu Ayu Astiti, Bu Ayu Ahmad. Setiap jam pelajaran itu saya ke toilet Bu. Saya itu kan manusia, saya dulu kencing, sakit perut. Jadi saya salah. Seharusnya toiletnya dong. Iya. Ya masuk akal, karena saya juga pernah sakit perut, pernah makan rujak, terus sakit perut mencret gara-gara nggak cocok sama rujaknya. Kencing juga anyang-anyangan, tahu nggak? Iya, tahu. Iya benar, rasanya sakit banget, apalagi toilet di sekolah itu kotor. Kita serem banget ya. Iya, tapi ya coba ya, bayangkan nih kalau kamu ya di depan jadi temennya, tau permisi, pas gak ngerti 2 kali 2, tiba-tiba lupa lagi permisi, tidak tok gitu. Habis itu pas temennya sebelahnya lagi 8 kali 8 udah nyari kalkulator, tok permisi Bu, saya ke toilet, lupa lagi berapa. Nah coba bayangkan kalau satu pelajaran kamu toknya 10 kali, kan bukan sama kamunya tapi sama teman-teman. Kalau mah di rumah itu nggak ada yang terganggu nak. Nah ya kan, pikir-pikir dulu, bapak nggak ada toilet deket, toilet set nggak ada yang terganggu. Itu jadi begini. Saya kan teman sebangku saya itu Rahayu pun sering begitu Bu, ke toilet setiap
jam pelajaran matematika ketika gurunya memanggil satu-satu maju ya, ternyata Rahayu teman saya pas mau ditunjuk dia ke toilet Bu. Jadi saya kan mengikuti teman saya biar saya diakui di kelas, biar saya akrab sama teman-teman. Jadi saya berbuat begitu itu biar saya seperti Rahayu, dia kan jadi juara kelas. Jadi dia itu karena ke toilet itu dia dapat juara. Tapi saya tidak tahu ya. Jadi saya pengen ya mengikuti jejaknya dia lah Bu. Gitu. Terus setelah saya mau tahu nih, setelah kamu ke toilet kira-kira ilmumu nambah pas ikut nggak juara satu kayak dia? Kira-kira ada perubahan nggak pas kamu ke toilet berkali-kali itu? Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan ke toilet itu jujur Bu, saya kan pada saat guru menerangkan pelajaran, jadi saya pun ke toilet. Jadi saya tertinggal lah Bu dari pelajaran yang ada. Jadi ya sebenarnya itu salah sih, tapi kan saya ingin diakui di kelas Bu. Gimana dong caranya Bu? Nah, gini, sebenarnya tuh kamu itu satu cantik ya, kemudian kamu kan punya potensi banget. Nah, oke lah, di matematika kamu ke toilet, tapi kan di seni budaya kata Pak Agus kamu top mangkotop, nyanyinya bagus, ada laskar pelangi ibu dengar, ada sempurna ibu dengar waktu ini, suara kamu tuh menggelegar. Nah, saya baru tahu kalau itu si Dita. Wali kelasnya siapa? Nama saya disebut-sebut, seneng sekali saya loh. Tapi sayangnya kemarin Pak Agus bilang katanya ke toilet. Saya nggak percaya tadinya, makanya saya cari kamu beneran. Ternyata kamu itu keren. Itu harusnya dari dalam diri. Si Rahayu oke pinter di mati. Kamu kan pinter di nyanyi lagu sempurna. Ya sempurna udah segitu. Ngapain dari fotokopi? Orang nah ya satu nggak ada pembandingnya. Yang ada Dita cuma satu. Nggak ada Dita nomor 2, 3, 4. Jadi semua orang tuh satu, nggak ada fotokopi. Ngapain ada pembandingnya sama si Rahayu? Iya Bu. Iya nggak? Saya salah Bu. Iya kan bagus. Dita itu kan satu. Jadi nggak ada Dita 2, 3, 4. Jadi jangan kalau saya ikutin teman itu mereka punya khusus sendiri. Si ini Rahayu rambut panjang, si Doni tompel di kaki, si ini ya kamu kan punya beda. Satu istimewa lah, nggak ada Agus 1, Agus 2 kecuali kamu fotokopi, dalam fotokopi baru ada. Iya Ibu, Iya nggak? saya minta maaf. Jangan ditambah-tambahin yang ikut-ikut teman, enak banget temannya ikuti. Iya itu Bu. Iya kita pokoknya is the best always. Ya, makasih Bu, aku sayang sama Ibu. Ibu, mohon maaf ya. Iya, ini lagi satu, kalau kamu terus bolak-balik, teman-teman kasihan. Ada si Ucup, itu si Ucup tahu. Ya, Ucup, Teman-temannya mohon maaf dia belum hafal perkalian. Pas 2x2, tok keluar tuh saya lupa lagi 2x2-nya berapa. Tadi saya udah ingat. Itu nak, kita bawa kelas 8D. Itu tolong jangan Memang kalau memang kencingnya boleh jangan ditahan, nanti kamu ke dokter spesialis. Jadi kalau memang kencing, kamu kencing boleh. Kan dari dalam diri itu rasa kencingnya nggak mungkin kencing yuk nggak bisa. Apalagi atur bertiga. Makanya cukup kamu memang mau kencing, kita kencing supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kasihan loh cucu. Kayak kelas kita adalah supaya semua di dalam kelas. Kemarin sudah tuh pas proyek kelas 8 supaya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kegiatan kelas kita. Iya nggak? Ingat tuh? Bagus kan. Oke, apa itu ya? Oh ya. Kira-kira gimana Gus? Kalau berikutnya di mapel Pak Agus, mapel yang lain, kamu mau gimana nih kira-kira? Berikutnya mau kencing-kencing lagi atau kencing-kencing jika memang kencing? Hati-hati beneran kamu anyangan-anyangan. Coba pikir-pikir apa yang harus kamu lakukan kira-kira ya? Iya maaf Bu, saya tidak akan maaf Bu, saya tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. Saya baru tersadari bahwa hal tersebut dapat mengganggu teman yang sedang serius belajar. Mungkin perhatiannya teralihkan karena saya bolak-balik ke toilet Bu. Jadi merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Ternyata Bu, saya minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan di pelajarannya Pak Budana dan pelajaran
bapak ibu guru yang lainnya. Jadi ya saya minta maaf Bu, mungkin saya tidak akan mengulangi hal tersebut. Saya sadar bahwa itu hal yang salah dan mungkin besok saya akan menyampaikan akan minta maaf sama teman-teman agar kita sama-sama menghormati guru yang sedang mengajar di kelas itu. Begitu Bu, itu aja yang saya bisa sampaikan. Bagus. Saya tunggu berikutnya dari Pak Agus sama teman-teman yang lain, guru yang lain, biar dilihat, ih sekarang nih anak sudah berubah Bu. Gitu laporannya. Oke deh Bu. Ya. Tiga. SMP Wisata Sanur. Semerbak